Jika kalian sedang mudik sendirian dan melihat sebuah bus tua dengan lampu interior berwarna kuning temaram berhenti di depan kalian tanpa suara mesin, jangan pernah melangkah masuk. Meskipun kalian sangat rindu rumah, bus itu bukan mengantarmu ke pelukan keluarga, melainkan ke liang lahat yang sudah digali sejak tahun 1994. Di jalur Alas Roban, ada sebuah bus yang hanya muncul saat jam mati, di mana penumpangnya tidak pernah berkedip dan supirnya tidak memiliki wajah. Mereka bukan sekadar pemudik, mereka adalah jiwa-jiwa yang tertinggal dalam kecelakaan maut puluhan tahun lalu, mencari rekan untuk melengkapi kursi yang masih kosong. Jika kalian mencium bau melati bercampur solar yang menyengat di dalam kabin dan menyadari bahwa bus itu melaju secepat kilat tanpa menyentuh aspal, berdoalah. Karena begitu kondektur itu menyentuh bahumu dengan tangannya yang dingin, perjalanan mudikmu akan berubah menjadi perjalanan abadi yang takkan pernah menemui jalan pulang. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Bayu menyadari bahwa semua penumpang di sampingnya adalah korban kecelakaan yang wajahnya hancur, coba kalian periksa tiket perjalanan kalian sekarang. Apakah nama perusahaan otobusnya masih terdaftar secara resmi? Tulis di kolom komentar, "Selamat sampai tujuan," sebagai pagar gaib agar perjalanan mudik kalian tahun ini dilindungi dari gangguan makhluk alam sebelah. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan menembus kabut hitam di jalur paling angker di Jawa Tengah. Mari kita mulai, bab 1. Terminal bus Pulau Gebang biasanya riuh rendah oleh suara klakson dan teriakan kernet. Namun bagi Bayu, malam itu terasa seperti ia sedang berada di dalam sebuah katedral beton yang sunyi dan menindas. Jam digital besar di dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari, waktu di mana seharusnya hiruk-pikuk mudik sudah mereda dan hanya menyisakan sampah plastik yang terbang di tiup angin malam. Bayu mengumpat dalam hati. Keterlambatan kereta komuter membuatnya tertinggal bus ekonomi jurusan Semarang yang seharusnya membawanya pulang untuk merayakan Lebaran bersama orang tuanya. Ia berdiri sendirian di peron paling ujung, ditemani oleh tas carrier besar dan rasa lelah yang menghujam hingga ke tulang punggung. Cahaya lampu neon di atasnya berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan suara buzzing rendah yang membuat telinganya berdenging secara ganjil. "Cari bus ke Jawa, Mas." Sebuah suara berat dan parau tiba-tiba muncul dari balik pilar beton di belakangnya. Bayu tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. Seorang pria tua dengan seragam kondektur yang sudah sangat kusam, warnanya sudah memudar menjadi coklat tanah, berdiri di sana. Topinya menutupi sebagian wajahnya yang tampak sangat pucat di bawah sinar lampu yang minim. Bayu menyipitkan mata, mencoba mengenali logo di seragam itu. Namun lambangnya hanya berupa lingkaran hitam dengan huruf M yang terlihat seperti cakar. "Iya Pak, jurusan Semarang. Masih ada bus yang nyaran?" Tanya Bayu dengan nada ragu. Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah kegelapan di luar jalur peron resmi, di mana sebuah bus tua dengan cat berwarna biru dongker yang sudah mengelupas di sana-sini, perlahan-lahan merapat tanpa mengeluarkan suara mesin sedikit pun. Bus itu tampak sangat kuno, model Mercedes-Benz tahun 90-an dengan kaca samping yang melengkung dan lampu depan yang berbentuk bulat kuning suram. Tidak ada papan trayek digital, hanya ada selembar kertas karton yang sudah menguning di balik kaca depan dengan tulisan tangan menggunakan spidol merah. "Semarang, Solo, Alam Sebelah." Bayu mengerutkan kening membaca tulisan terakhir, namun rasa kantuk dan keinginan kuat untuk mudik mengalahkan logika sehatnya. Ia berpikir mungkin itu hanyalah nama PO kecil yang mencari setoran tambahan di musim mudik. "Naik saja, Mas. Ini bus terakhir. Kalau tidak sekarang, Mas tidak akan pernah sampai rumah," bisik pria tua itu sambil memberikan selembar tiket yang teksturnya terasa sangat aneh di tangan Bayu. Dingin dan sedikit lembab, seperti menyentuh kulit yang baru saja keluar dari lemari pendingin. Bayu melangkah menaiki tangga bus yang terbuat dari besi berkarat.
Begitu kakinya menginjak lantai kabin, sebuah aroma tajam langsung menyergap indera penciumannya. Bukan bau diesel atau bau pewangi jeruk murah yang biasa ada di bus malam, melainkan perpaduan antara bau kapur barus yang sangat kuat dan bau besi rakat yang menyengat. Interior bus itu sangat gelap, dilapisi lampu neon kuning yang redup di sepanjang lorong. Kursi-kursinya dilapisi kain bludru merah tua yang sudah dipenuhi noda hitam besar yang tidak jelas asalnya. Bayu berjalan menuju kursi nomor 17 di bagian tengah, mencoba mencari posisi yang nyaman. Namun saat ia melirik ke arah penumpang lain yang sudah duduk di sana, jantungnya seolah berhenti sedetik saja. Ada sekitar 10 penumpang di dalam bus itu, dan semuanya duduk dalam posisi yang sangat kaku, menatap lurus ke depan tanpa berkedip sedikit pun. Mereka semua mengenakan pakaian bergaya kuno, kemeja kotak-kotak kusam, jaket denim yang sudah sobek, dan kain kebaya yang sudah sangat tipis. Bayu duduk di kursinya, mencoba memejamkan mata, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semua mata tanpa binar di dalam bus itu sebenarnya sedang mengarah kepadanya, menyambut sang tamu baru dalam perjalanan mudik yang tidak akan pernah mengenal kata berhenti. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal. Namun anehnya, Bayu tidak merasakan getaran mesin sama sekali. Perjalanannya terasa begitu halus, seolah-olah ban bus itu tidak menyentuh permukaan aspal yang biasanya kasar dan penuh lubang di jalur keluar Jakarta. Ia mencoba melihat ke jendela, namun kaca bus itu sangat buram, tertutup oleh lapisan embun yang sangat tebal, padahal udara di dalam bus terasa kering dan sangat dingin. Di sampingnya, duduk seorang pria paruh baya yang mengenakan topi safari tua. Pria itu memegang sebuah tas kulit kecil di pangkuannya. Bayu mencoba bersikap ramah untuk memecah kecanggungan yang mencekam. "Mudik kemana, Pak?" tanya Bayu sambil mencoba bertersenyum tipis. Pria di sampingnya tidak menoleh, tidak pula menganggukkan kepala. Ia hanya tetap menatap ke depan dengan mata yang melotot lebar, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan tepat di balik kursi sopir. Bau kapur barus di dalam kabin bus semakin menusuk paru-paru Bayu, membuatnya sedikit mual. Ia memperhatikan penumpang di depannya, seorang wanita muda yang rambutnya disanggul dengan rapi, namun ikatannya tampak sudah longgar. Wanita itu mengenakan gaun putih yang dipenuhi bercak-bercak kecoklatan yang tampak seperti noda tanah kering. Yang membuat Bayu semakin tidak nyaman adalah fakta bahwa tidak ada satupun dari penumpang ini yang memegang ponsel atau melakukan aktivitas apapun. Mereka semua diam, seolah-olah mereka adalah patung-patung lilin yang dipajang di dalam museum kematian. Bayu mencoba merogoh ponsel di sakunya untuk mendengarkan musik, namun layar ponselnya hanya menampilkan status berwarna abu-abu dengan teks "sinyal hilang, dimensi tidak dikenal". Ia mencoba berdiri untuk bertanya kepada kernet bus yang tadi mengajaknya naik, namun pria itu sudah tidak ada di pintu depan. Kursi kondektur di samping sopir juga kosong. Bayu melihat ke arah sopir yang sedang mengemudikan bus dengan sangat tenang. Sopir itu mengenakan jaket kulit hitam yang kerahnya menutupi seluruh bagian belakang kepalanya. Bayu menyadari sebuah keganjilan yang luar biasa. Sopir itu tidak pernah menggerakkan tangannya di atas setir, namun bus itu tetap bisa bermanuver di tikungan-tikungan tajam menuju jalur pantura dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bayu merasa seperti sedang berada di dalam sebuah kotak besi yang diluncurkan menuju lubang hitam yang tidak berujung. Setiap kali bus melewati lampu jalanan, cahaya kuning itu menyinari wajah para penumpang secara sekilas, memperlihatkan kulit mereka yang sudah mulai berwarna kebiruan, persis seperti warna lebam pada mayat yang sudah lama disimpan. Tiba-tiba, penumpang di sampingnya mengeluarkan suara geraman kecil dari tenggorokannya. Suaranya bukan suara manusia, melainkan seperti suara gesekan kertas pasir. Belum saatnya. Tunggu sampai alas roban. Bisik pria bertopi safari itu tanpa menggerakkan bibirnya sedikit pun. Bayu tersentak mundur, tubuhnya menghantam sandaran kursi yang terasa sangat keras seperti batu nisan.
Ia baru menyadari bahwa kursi nomor 17 yang ia tempati memiliki noda merah yang masih basah di bagian sandaran kepala. Ia meraba lehernya sendiri, memastikan bahwa ia masih bernafas dan masih memiliki suhu tubuh yang hangat. Keheningan di dalam bus itu kini terasa seperti jeratan yang mencekik lehernya. Ia ingin berteriak meminta bus dihentikan, namun suaranya seolah-olah tertelan oleh kain kafan gaib yang menyelimuti seluruh kabin. Bus tua itu terus melesat membelah malam, meninggalkan peradaban manusia, menuju jalur alas roban yang sudah bersiap menagih hutang nyawa dari setiap penumpang yang berani menginjakkan kaki di dalamnya. Bus malam itu kini telah memasuki perbatasan Jawa Tengah, tepatnya di area yang dikelilingi oleh pepohonan jati yang menjulang tinggi. Sebuah gerbang alami menuju jantung alas roban. Suasana di dalam kabin menjadi semakin ganjil ketika sistem audio bus yang sudah sangat tua mendadak menyala secara otomatis. Bukannya memutar lagu dangdut atau pop yang biasa didengar di bus-bus pantura, speaker yang terletak tepat di atas kepala Bayu justru mengeluarkan alunan melodi gending Jawa yang sangat lambat dan menyayat hati. Suaranya pecah, penuh dengan statis, menciptakan efek audio yang terdengar seperti suara rintihan ribuan orang yang sedang menangis secara bersamaan. Melodi itu tidak memberikan ketenangan, ia justru memicu rasa cemas yang luar biasa di ulu hati Bayu, seolah-olah setiap nada yang keluar adalah paku yang dipukul masuk ke dalam kesadarannya. Bayu memberanikan diri untuk berdiri dan berjalan ke arah depan, bermaksud meminta supir untuk mematikan musik atau setidaknya menurunkan volume. Namun, saat ia semakin dekat dengan kursi supir, ia melihat kenyataan yang jauh lebih buruk dari imajinasinya yang paling liar. Supir bus itu benar-benar tidak memiliki leher. Jaket kulit hitam yang dikenakannya tampak berdiri tegak tanpa ada kepala di atasnya. Topi supir yang ia lihat dari kejauhan ternyata hanya mengambang beberapa inci di atas kerah jaket yang kosong. Meskipun tidak memiliki kepala, tangan-tangan pucat yang jari-jarinya sangat panjang dan kuku-kukunya sudah menghitam tampak mencengkram lingkar setir bus dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap kali bus berbelok, tangan-tangan itu bergerak dengan kaku, mengeluarkan bunyi berderak seperti tulang-tulang yang sedang patah. Bayu membeku di tengah lorong bus. Ia ingin berbalik lari, namun saat ia menoleh ke arah belakang, para penumpang yang tadi duduk diam kini semuanya sudah berdiri secara serempak. Mereka semua menghadap ke arah Bayu, namun wajah mereka kini tidak lagi sama. Wajah wanita muda yang tadi anggun kini sudah separuh membusuk, memperlihatkan rahang bawah yang sudah terlepas dan ulat-ulat yang mulai merayap keluar dari rongga matanya yang kosong. Pria bertopi safari di samping kursinya kini memiliki luka robek besar di perutnya dengan isi perut yang menjuntai keluar namun tidak meneteskan darah sama sekali. Hanya cairan bening berbau formalin yang mengalir pelan. Mereka tidak menyerang, mereka hanya berdiri diam menghalangi jalan Bayu untuk kembali ke kursinya atau menuju pintu keluar belakang. Suara musik gending itu semakin kencang, berubah menjadi suara teriakan histeris yang diiringi oleh dentuman palu yang menghantam logam.
Bayu melihat ke arah speedometer bus. Jarumnya menunjuk ke angka 160 km per jam. Namun di luar jendela yang buram, pohon-pohon jati tampak meluncur lewat secepat kilat tanpa ada suara angin yang berdesing. Supir tanpa leher itu tiba-tiba membunyikan klakson bus. Suaranya bukan suara klakson biasa, melainkan suara raungan makhluk buas yang sangat nyaring hingga memecahkan lampu-lampu neon di dalam kabin bus. Bayu terjatuh ke lantai bus yang kini mulai terasa sangat lembab dan panas. Ia menyadari bahwa bus ini bukan sekedar transportasi, melainkan sebuah instrumen kematian yang sedang memutar simfoni terakhir bagi jiwanya. Musik kematian itu terus bergema, menyelimuti kesadaran Bayu dalam kabut horor yang pekat, sementara bus tua itu terus meluncur masuk lebih dalam ke dalam perut alas roban yang haus akan tumbal baru di musim mudik tahun ini. Setelah lampu neon di dalam bus pecah, kabin kini hanya diterangi oleh pendaran cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela yang buram. Bayu, yang masih terkapar di lantai, mencoba mengusap sedikit embun di kaca jendela di sampingnya untuk melihat di mana posisi bus saat ini. Ia berharap melihat lampu-lampu dari rumah penduduk atau setidaknya cahaya dari bus-bus mudik lainnya yang biasanya ramai di jalur Pantura. Namun, apa yang ia lihat di balik kaca itu membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Di luar sana, bukan jalan aspal hitam yang biasa ia lalui. Bus itu tampak sedang melayang di atas sebuah jalan setapak yang terbuat dari tumpukan tulang belulang manusia yang berwarna putih pucat di bawah sinar bulan. Hutan jati alas roban di kiri dan kanan jalan bukan lagi berisi pohon-pohon hijau, melainkan deretan tiang-tiang kayu yang digantungi oleh ribuan kain kafan yang berayun ditiup angin gaib. Setiap kain kafan itu tampak berisi sesuatu, sebuah bentuk manusia yang sedang meronta-ronta di dalam lilitan tali pocongnya. Bayu melihat mata-mata merah yang mengintip dari balik sela-sela pepohonan yang mati, seolah-olah seluruh penghuni alas roban sedang berdiri di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan bus hantu ini. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada kehidupan, hanya ada keheningan yang mematikan di luar sana, yang kontras dengan kebisingan gending gaib di dalam bus. Bayu juga menyadari bahwa bus itu tidak meninggalkan bayangan di atas jalanan tulang tersebut, sebuah pertanda mutlak bahwa ia kini telah sepenuhnya ditarik masuk ke dalam dimensi antara hidup dan mati yang tidak mengenal hukum fisika dunia manusia. Ia melihat ke arah langit, namun langit di sana tidak memiliki bintang. Yang ada hanyalah sebuah pusaran awan hitam yang berdenyut-denyut seperti jantung yang sedang sekarat. Sesekali, kilatan petir berwarna merah menyambar tanpa suara guntur, menyinari pemandangan horor di luar jendela secara lebih detail. Bayu melihat beberapa sosok makhluk tanpa kepala sedang berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan mereka seolah-olah ingin menghentikan bus untuk ikut menumpang. Sopir tanpa leher di depan tidak memedulikan mereka. Ia terus memacu bus dengan kecepatan yang semakin tidak masuk akal. Bayu merasa berat badannya seolah-olah terangkat dari lantai bus. Sensasi seperti saat lift turun dengan cepat, namun berlangsung terus-menerus tanpa henti. Rasa haus yang luar biasa tiba-tiba menyerang tenggorokan Bayu. Sebuah rasa haus yang terasa seperti ia sedang menelan debu jalanan yang sangat panas. Ia mencoba meraih tasnya untuk mengambil botol air mineral, namun saat ia menyentuh tasnya, tas itu terasa sangat berlendir dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Pemandangan di jendela kini berubah lagi. Bus itu tampak sedang melintasi jembatan yang sangat tinggi yang dibangun di atas sungai darah yang mendidih.
Di bawah sana, ia melihat wajah-wajah orang yang ia kenal, teman kantornya, tetangganya, bahkan orang tuanya. Semuanya sedang menengadah ke arah bus dengan wajah yang penuh dengan penderitaan. Bayu segera memalingkan wajahnya, memejamkan mata rapat-rapat sambil merapal doa. Namun gambaran-gambaran horor dari luar jendela itu seolah-olah sudah terpahat di dalam otaknya, meyakinkan bahwa perjalanan mudik ini adalah sebuah jebakan tanpa jalan keluar yang dirancang untuk menghancurkan kewarasannya sebelum jiwanya benar-benar diambil sebagai tiket pulang yang abadi. Di tengah kengerian yang mencekam itu, konduktur bus yang tadi hilang mendadak muncul kembali di samping kursi Bayu. Ia membawa sebuah keranjang anyaman bambu yang sudah menghitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, konduktur itu meletakkan sebuah bungkusan kertas coklat dan segelas air plastik di atas meja lipat di depan kursi Bayu. Bau dari bungkusan itu sangat aneh, manis seperti aroma bunga Kamboja, namun ada sedikit sisa bau busuk yang samar. Bayu yang perutnya mulai terasa sakit karena rasa lapar yang tidak wajar akibat energi negatif di dalam bus, secara tidak sadar mencoba menyentuh bungkusan tersebut. Ia berharap ada sedikit kenyataan manusiawi di dalam mimpi buruk ini, sebuah makanan yang setidaknya bisa membelinya kekuatan untuk tetap terjaga. Namun saat ia membuka lipatan kertas coklat itu, ia hampir saja berteriak. Di dalamnya bukan berisi nasi rames atau nasi bungkus biasa yang sering dijual di terminal. Yang ia lihat adalah segumpal tanah makam yang masih basah, di mana di dalamnya terdapat potongan-potongan daging yang sudah berwarna kebiruan dan dipenuhi oleh ribuan belatung putih yang menggeliat aktif. Belatung-belatung itu tampak sedang berpesta di atas daging tersebut, mengeluarkan suara desisan halus yang mengerikan. Air di dalam gelas plastik pun tidak kalah menjijikan. Warnanya bukan bening, melainkan merah kental dengan bau besi yang sangat tajam. Darah segar yang sepertinya baru saja diambil dari pembuluh darah makhluk hidup. Bayu segera mendorong bungkusan itu hingga jatuh ke lantai bus, namun belatung-belatung itu tidak mati. Mereka justru merayap keluar dari kertas coklat, bergerak dengan sangat cepat di atas karpet beludru bus menuju ke arah kaki Bayu. Bayu mengangkat kakinya ke atas kursi dengan panik. Ia melihat ke arah penumpang lain, dan ia melihat pemandangan yang membuat nyalinya menciut. Semua penumpang di dalam bus itu sedang menyantap snack yang sama dengan lahapnya. Wanita bergaun putih di depannya tampak sedang mengunyah sepotong jari manusia yang sudah membusuk dengan suara gemertak tulang yang sangat nyaring. Pria bertopi safari di sampingnya sedang meminum darah dari gelas plastiknya hingga cairan merah itu mengalir di sela-sela luka robek di perutnya, jatuh ke lantai bus menciptakan genangan amis. Makanlah, nak. Ini adalah bekal terakhirmu agar kau tidak lapar di perjalanan panjang nanti. Suara konduktur itu terdengar di belakang telinga Bayu. Suaranya dingin seperti hembusan angin malam di kuburan. Bayu menoleh dan ia melihat konduktor itu kini tidak memiliki wajah sama sekali. Hanya ada lapisan kulit rata tanpa mata, hidung atau mulut. Namun di tengah kulit yang rata itu, terdapat sebuah lubang kecil yang terus-menerus mengeluarkan cairan kuning berbau busuk. Bayu menyadari bahwa makanan ini adalah cara bagi makhluk-makhluk itu untuk mengikat jiwanya agar menjadi bagian dari dimensi mereka. Jika ia memakan sedikit saja dari tanah makam itu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Ia memeluk tasnya dengan erat, mencoba menahan rasa mual yang luar biasa, sementara para penumpang di sekelilingnya mulai menoleh ke arahnya dengan mulut yang masih berlumuran darah dan belatung, menatapnya dengan pandangan yang seolah-olah mengundang Bayu untuk bergabung dalam perjamuan kematian yang abadi di tengah kegelapan alas roban. Rasa lapar Bayu mendadak hilang, digantikan oleh rasa haus akan kebenaran tentang bus terkutuk ini. Di tengah kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di bawah kursinya. Ia meraba lantai bus dengan hati-hati, menghindari belatung yang masih merayap, dan tangannya menyentuh selembar kertas yang terasa sangat rapuh.
Ia menarik kertas itu keluar dan mendekatkannya ke arah cahaya bulan yang remang-remang. Ternyata itu adalah selembar koran lama yang sudah sangat menguning dan tepiannya sudah sobek-sobek. Nama korannya adalah Warta Pantura dan tanggal yang tertera di pojok atas membuat jantung Bayu berdetak kencang. 28 Maret 1994. Berita utama di koran tersebut menampilkan sebuah foto hitam putih yang sudah sedikit pudar, namun masih cukup jelas untuk dikenali. Foto itu menunjukkan sebuah bus yang hancur berantakan setelah terjatuh ke dalam jurang di jalur Alas Roban. Judul beritanya tertulis besar-besar, "Tragedi Bus Maju Jaya, 45 penumpang tewas seketika, sopir hilang tanpa jejak." Bayu menatap foto bus yang hancur itu dan ia menyadari satu hal yang mengerikan. Bus di foto itu memiliki nomor plat dan lambang lingkaran hitam dengan huruf M yang persis sama dengan bus yang sedang ia tumpangi sekarang. Ia mulai membaca detail korbannya satu persatu. Ada seorang pria paruh baya yang mengenakan topi safari yang membawa tas dokumen. Ada seorang wanita muda yang baru saja melangsungkan pernikahan dan sedang mudik untuk memperkenalkan suaminya. Dan ada seorang kondektur tua yang dikabarkan tewas dalam posisi duduk di kursinya. Bayu mengangkat kepalanya perlahan, melihat ke arah para penumpang di sekitarnya. Pria bertopi safari di sampingnya, wanita bergaun putih di depannya. Semuanya adalah orang-orang yang ada dalam daftar korban tewas tahun 1994 tersebut. Ia kini berada di dalam reinkarnasi dari bus maut tersebut, sebuah bus yang terus-menerus mengulang perjalanannya di malam-malam mudik tertentu untuk mencari penumpang baru guna menggantikan kursi-kursi yang masih kosong. Berita itu juga menyebutkan bahwa sopir bus tersebut tidak pernah ditemukan jasadnya, memicu rumor bahwa ia melarikan diri atau diculik oleh penunggu Alas Roban. Bayu melihat ke arah kursi sopir di depan, ke arah jaket kulit hitam yang tidak memiliki leher itu, dan ia menyadari bahwa sopir itu tidak pernah lari. Ia telah dikutuk untuk mengemudikan bus ini selamanya sebagai hukuman atas kelalaiannya yang menewaskan puluhan orang. Koran di tangan Bayu tiba-tiba mulai terbakar dengan api berwarna biru, berubah menjadi abu yang langsung hilang ditiup angin gaib di dalam kabin. Bayu menyadari bahwa bus ini sedang mencoba menghapus sejarahnya di depan matanya. Suara gending kematian kembali terdengar, kali ini nadanya lebih cepat dan agresif. Penumpang di samping Bayu tiba-tiba menoleh sepenuhnya, lehernya berputar 180 derajat dengan suara krek yang sangat nyaring. "Kau sudah tahu terlalu banyak, sekarang pilih satu kursi atau kami yang akan memilihkannya untukmu." Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang bergema dari seluruh dinding bus. Bayu menyadari bahwa waktu yang ia miliki sudah sangat sedikit. Bus ini sedang mendekati titik paling angker di Alas Roban, tempat di mana kecelakaan tahun 1994 itu terjadi. Dan ia tahu, jika ia tidak bisa keluar sebelum mencapai titik itu, ia akan menjadi berita utama di koran masa depan sebagai korban mudik yang menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, bus tua itu melambat dan berbelok masuk ke sebuah area parkir yang sangat luas. Di depannya berdiri sebuah bangunan panjang dengan lampu neon berwarna hijau yang berkedip-kedip kusam bertuliskan Rest Area KM 666. Selamat menikmati. Bayu merasa ini adalah kesempatannya untuk lari. Begitu bus berhenti total dan pintu hidroliknya terbuka dengan suara desisan yang menyerupai desisan ular, para penumpang mulai turun dengan gerakan yang sangat kaku. Bayu segera menyambar tasnya dan ikut turun, mencoba menjauh dari kerumunan penumpang gaib itu. Namun pemandangan di rest area itu jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Tidak ada kios makanan yang normal, tidak ada toilet yang bersih, bahkan aspal di parkiran itu terasa sangat lembek seperti daging mentah.
Bangunan utama rest area itu dipenuhi oleh bayangan-bayangan makhluk yang bentuknya tidak lagi menyerupai manusia. Ada sosok makhluk tinggi besar dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka-luka jahitan yang kasar, sedang berdiri di depan pintu masuk. Di dalam warung makan, Bayu melihat makhluk-makhluk tanpa rahang bawah sedang duduk di kursi plastik yang sudah berlumuran darah, sedang melahap ke makanan yang sama dengan yang ia temukan di bus, tanah makam, dan organ tubuh yang sudah membusuk. Bau di tempat itu sangat memuahkan, sebuah campuran antara bau limbah rumah sakit dan bau formalin yang sangat tajam hingga membuat mata Bayu berair. Ia mencoba mencari pintu keluar menuju jalan raya utama, namun setiap kali ia berlari menuju kegelapan di pinggir rest area, ia justru kembali lagi ke parkiran bus birunya yang sedang menunggu. Rest area ini adalah sebuah kantong dimensi yang diciptakan oleh alas roban untuk memerangkap jiwa-jiwa yang tersesat. Bayu melihat kondektur tanpa wajah itu sedang berdiri di dekat pintu bus, memegang sebuah jam pasir besar yang isinya bukan pasir, melainkan darah hitam yang mengalir sangat lambat. Waktumu hampir habis, Bayu. Bus akan segera berangkap menuju jurang tujuan akhir, bisik makhluk itu. Bayu berlari menuju bangunan toilet yang terletak di sudut paling gelap. Di sana, ia menemukan sebuah cermin besar yang permukaannya sudah retak-retak. Di dalam cermin itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Namun di belakangnya berdiri puluhan makhluk yang tadi ada di warung makan, sedang bersiap untuk menerkamnya. Bayu memukulkan tasnya ke cermin itu hingga hancur berkeping-keping, berharap tindakan simbolis itu bisa memecahkan dimensi gaib ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap serpihan kaca yang jatuh ke lantai memperlihatkan cuplikan kecelakaan bus tahun 1994 dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ia melihat jeritan para korban, suara hantaman bus dengan tebing, dan keputusasaan yang luar biasa. Bayu menyadari bahwa rest area ini adalah manifestasi dari trauma kolektif para korban yang tidak pernah mendapatkan kedamaian. Ia tidak bisa lari secara fisik. Ia harus menemukan cara untuk mematahkan siklus mudik berdarah ini sebelum darah di jam pasir sang kondektur habis dan bus itu membawanya kembali masuk untuk selamanya. Setelah melarikan diri dari rest area gaib itu dengan cara melompat kembali ke dalam bus yang mulai bergerak, Bayu kini terjepit di kursi nomor 17-nya. Ia merasa tenaganya mulai terkuras habis dan suhu tubuhnya perlahan-lahan menurun. Ia melihat ke arah jendela di sampingnya, dan kali ini ia tidak melihat pemandangan hutan atau sungai darah. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela yang hitam pekat. Namun, bayangan yang ia lihat bukan lagi wajah pemuda yang sehat. Di dalam pantulan itu, wajah Bayu tampak sudah mulai membusuk secara progresif. Matanya yang sebelah kiri tampak sudah terlepas dari rongganya, dan kulit pipinya mulai mengelupas memperlihatkan tulang rahang yang berwarna abu-abu. Yang lebih mengerikan, ia melihat di dalam pantulan kaca tersebut, di sampingnya tidak duduk pria bertopi safari, melainkan sebuah nisan batu yang bertuliskan namanya sendiri, Bayu bin Ahmad, meninggal 18 Maret 2026. Tanggal itu adalah tanggal hari ini. Bayu meraba wajahnya sendiri di dunia nyata. Kulitnya masih terasa utuh, namun saat ia melihat ke arah tangannya, ia melihat bayangannya di kaca sedang memegang sebuah tiket mudik yang sudah berubah menjadi selembar kain kafan kecil yang kusam. Bayu menyadari bahwa bus ini sekarang sedang melakukan serangan terakhir pada jiwanya sebelum mencapai titik nadir di jurang alas roban. Ia harus tetap terjaga, ia harus tetap merasa sakit, karena hanya rasa sakit itulah yang membuktikan bahwa ia masih menjadi milik dunia manusia hidup. Bus tua itu kini melaju dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Getarannya mulai terasa sangat hebat, hingga seolah-olah baut-baut pada kursi akan terlepas.
suara gending kematian berubah menjadi suara gerungan mesin yang terdengar seperti jeritan ribuan jiwa yang sedang terbakar. Bayu melihat ke depan. Bus itu sedang menuju sebuah tikungan tajam yang di bawahnya terdapat jurang yang sangat dalam yang diselimuti oleh kabut hitam pekat. Ia tahu ini adalah lokasi kecelakaan asli bus Maju Jaya tahun 1994. Kondektur tanpa wajah itu mulai berjalan mendekati Bayu. Tangannya yang panjang terjulur ingin mencengkeram lehernya. "Tiketmu sudah divalidasi, Bayu. Selamat datang di rumah barumu," raung makhluk itu. Bayu tidak punya pilihan lain. Ia meraih tas carrier-nya dan menggunakannya sebagai tameng untuk mendorong kondektur itu. Makhluk itu terpental sesaat karena energi kehidupan Bayu yang masih kuat memberikan perlawanan pada dimensinya. Bayu berlari menuju pintu tengah bus. Pintu itu tertutup rapat, namun ia melihat tuas darurat yang sudah berkarat di bagian atas. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menarik tuas itu. Suara desisan udara yang sangat panas keluar dari pintu tersebut, dan pintu hidrolik itu terbuka sedikit. Di luar sana, ia melihat aspal jalanan alas roban yang asli, hitam dan kasar, mulai bersinggungan dengan jalan tulang belulang dimensi gaib. Ia melihat sebuah celah waktu yang sangat sempit, di mana kedua dimensi itu bersinggungan. Tanpa pikir panjang, Bayu melompat keluar dari bus yang sedang melaju kencang itu. Tubuhnya terlempar ke udara. Ia merasa waktu seolah berhenti berputar. Ia melihat bus biru itu terus melesat maju, menembus kabut hitam di tikungan jurang, dan menghilang secara tiba-tiba, diiringi oleh suara ledakan gaib yang mengguncang udara. Bayu berguling-guling di atas aspal alas roban yang asli. Rasa sakit yang luar biasa menghantam seluruh tubuhnya. Tangannya terkilir, kakinya berdarah, dan kepalanya membentur pembatas jalan. Namun ia merasa sangat lega saat merasakan udara malam yang dingin dan bau tanah hujan yang nyata di hidungnya. Ia terbaring lemas di pinggir jalan raya yang gelap. Dari kejauhan, ia mendengar suara mesin bus mudik yang asli, sebuah suara yang sangat ia rindukan. Cahaya lampu depan bus P.O. Haryanto jurusan Semarang tampak menyinari jalannya secara perlahan. Bayu mencoba mengangkat tangannya, namun ia terlalu lemah untuk bersuara. Bus mudik yang asli itu berhenti tepat di sampingnya. Sopir dan beberapa penumpang turun dengan panik untuk menolongnya. Mas nggak apa-apa. Kok bisa terkapar di sini sendirian di alas roban?" tanya sopir bus itu dengan wajah yang penuh kekhawatiran manusiawi. Bayu hanya bisa terengah-engah, matanya menatap ke arah tikungan jurang yang kosong. Ia selamat, namun saat ia melihat ke telapak tangannya, tiket mudik yang tadi ia bawa masih ada di sana. Kini sudah berubah menjadi selembar kain kafan kecil yang di atasnya terdapat cap berwarna merah darah berbentuk telapak tangan sang kondektur tanpa wajah. Bayu menyadari bahwa meskipun ia sudah keluar dari bus maut itu, alas roban telah memberikan tanda padanya, sebuah kontrak yang mungkin akan ditagih kembali di musim mudik tahun depan. Bayu akhirnya sampai di rumah orang tuanya di Semarang keesokan harinya, dibawa oleh bus mudik yang asli setelah mendapatkan perawatan pertama di puskesmas terdekat. Orang tuanya menangis bahagia melihat anak mereka pulang dengan selamat, meskipun dalam kondisi yang penuh luka dan trauma. Bayu tidak menceritakan detail kejadian bus hantu itu kepada mereka. Ia tidak ingin merusak suasana Lebaran yang seharusnya penuh sukacita. Namun setiap malam, Bayu selalu dihantui oleh suara lonceng dan aroma kapur barus yang seolah-olah mengikutinya hingga ke dalam kamarnya yang nyaman. Ia sering terbangun di tengah malam, merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya, persis seperti sentuhan kondektur tanpa wajah di dalam bus itu. Luka-luka fisik di tubuh Bayu sembuh dalam hitungan minggu, namun tanda merah di telapak tangannya tidak pernah hilang.
Setiap kali ia melihat telapak tangannya, ia melihat bercak merah berbentuk tangan yang semakin lama semakin terlihat jelas dan mulai terasa gatal yang luar biasa. Ia berkonsultasi dengan seorang sesepuh di desanya yang ahli dalam urusan alam sebelah. Sesepuh itu menatap telapak tangan Bayu dengan wajah yang sangat serius. "Kau adalah penumpang yang selamat, Bayu. Tapi bus itu tidak pernah melepaskan penumpangnya secara gratis. Kau telah ditandai sebagai cadangan. Jika tahun depan kau melewati Alas Roban lagi di waktu yang sama, bus itu akan menunggumu dengan kursi yang sudah disiapkan khusus untukmu," peringat sesepuh itu. Kisah Bayu tentang bus Maju Jaya tahun 1994 ini menjadi rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Namun ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya. Di setiap musim mudik, ia mulai memperhatikan berita-berita di televisi tentang orang-orang yang menghilang secara misterius di jalur Alas Roban saat melakukan perjalanan sendirian di malam hari. Ia menyadari bahwa bus hantu itu masih beroperasi, terus melintasi dimensi waktu untuk mencari korban-korban baru guna melengkapi penderitaan mereka yang abadi. Mudik bagi Bayu bukan lagi tentang pulang kampung, melainkan tentang bertahan hidup dari tarikan energi gelap masa lalu yang menolak untuk dilupakan. Tiket mudik berupa kain kafan itu kini ia simpan di dalam kotak kayu yang dikubur di bawah pohon Kamboja di belakang rumahnya, berharap tindakan itu bisa menenangkan energi makhluk yang mencarinya. Namun setiap azan maghrib berkumandang, Bayu selalu mendengar suara klakson bus yang sangat jauh namun terasa sangat dekat di dalam batinnya. Ia tahu bahwa perjalanan mudiknya tahun ini hanyalah penundaan dari sebuah perjalanan panjang yang sesungguhnya. Alas Roban tetap diam, tetap rimbun, dan tetap menyimpan rahasia tentang bus biru Maju Jaya yang akan selalu muncul di jam-jam mati bagi mereka yang terlalu terburu-buru untuk pulang, mengingatkan siapa saja bahwa di jalan raya kehidupan ada beberapa rute yang tidak seharusnya diambil meskipun tujuannya adalah rumah tercinta. Piket terakhir itu masih menunggu untuk divalidasi sepenuhnya, dan Bayu tahu bahwa ia harus selalu waspada di setiap musim mudik yang akan datang, karena sang sopir tanpa leher itu tidak pernah berhenti mengemudikan busnya menuju kegelapan yang tak berujung.